Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang belum lulus ujian tulis nasional atau UTN uji kompetensi PLPG. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Serta Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTIDIABA Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Di sini saya telah memiliki sebuah edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Ibu. Ini terkait dengan UTN dan uji kompetensi PLPG. Seperti apakah surat edaran tersebut? Kita lihat bersama-sama di sini Bapak Ibu. Nah, di sini suratnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan nomor 2085 B2GT 00.03 2022. Tertanggalnya sebenarnya di sini adalah tanggal 16 September tahun 2022. Nah, perihalnya informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang belum lulus uji tulis nasional atau UTN dan uji kompetensi PLPG. Nah, PLPG Bapak Ibu, ingat di sini PLPG. Jadi ini waktu tahun 2017 itu kan masih zamannya PLPG, bukan PPG. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang belum lulus uji tulis nasional atau UTN atau uji kompetensi PLPG yang waktu itu di tahun 2017 kalau tidak salah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut pada pembahasannya. Dalam rangka verifikasi dan validasi administrasi atau verval bagi guru yang belum lulus UTN atau uji kompetensi PLPG, dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Dari pelaksanaan PLPG pada tahun 2016-2017, nah ini ya Bapak Ibu, pada tahun yang lalu 2016 dan 2017, terdapat 12.527 guru yang belum lulus UTN atau uji kompetensi PLPG. Nah, selamat bagi Bapak Ibu, saat ini sudah ada kejelasan bagi yang belum lulus PLPG waktu itu. Belum lulus ujian tulis nasional UTN waktu 2016 dan 2017. Bagi guru yang dimaksud pada poin 1, agar segera melakukan verval melalui laman ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu, nah, jadi saat ini Bapak Ibu bisa masuk pada ppg.kemdikbud.go.id, kemudian masukkan menggunakan username dan password SIM PKB. Seandainya Bapak Ibu lupa tentang akun SIM PKB, Bapak Ibu bisa lihat langkah-langkahnya di channel ini. Kemudian yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu apa saja? Di sini yang A, terdaftar sebagai peserta PLPG yang belum lulus UTN atau uji kompetensi PLPG yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus sebagai peserta PLPG yang belum lulus, jadi terdaftar nama Bapak Ibu tersebut. Kedua, B, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi Bapak Ibu juga harus terdaftar sebagai peserta, Bapak Ibu harus terdaftar pada Dapodik. C, memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan atau NUPTK. D, masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu harus punya NUPTK dan juga harus aktif sampai saat ini. E, sehat jasmani dan rohani. F, berkelakuan baik. G, belum memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Januari 2023. Kemudian 3, persyaratan administrasi dan daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan 2 verval administrasi dilakukan mulai tanggal 19 sampai dengan 25 September tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu waktunya sangat sebentar sekali, yaitu mulai tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hanya 1 minggu, hanya 7 hari. Dan bisa dilakukan mulai saat ini, yaitu tanggal 19 bulan 9 saat ini Bapak Ibu. Selanjutnya kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru sesuai dengan kewenangannya. Maka Bapak Ibu segera verval saat ini juga, yaitu melalui halaman ppg.kemdikbud.go.id. Nah, untuk informasi lebih lanjut pada aplikasi saya jelaskan pada kesempatan berikutnya. Kemudian lampiran-lampirannya di sini,
Untuk lampiran pertama yaitu persyaratan administrasi bagi guru yang belum lulus UTN atau uji kompetensi PLPG. A. Syarat administrasi bagi guru yaitu hasil pindai atau scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Jadi ada dua alternatif, asli atau fotokopi legalisir dari perguruan tinggi. Seandainya aslinya Bapak Ibu itu hilang, maka Bapak Ibu bisa menggunakan yang kopi dengan legalisir. Tapi misalnya aslinya ada, cukup asli Bapak Ibu. Asli yang jelas, jangan menggunakan HP atau cam scanner. Pakai yang asli dengan scan menggunakan komputer. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. 2. Hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar terakhir yaitu tahun 2022-2023 asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Ingat, asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah SKPBM. Kemudian 3. Hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubui materai format terlampir. Yang ketiga adalah lampirannya yaitu fakta integritas. Jadi yang pertama scan ijazah S1 asli atau fotokopi, kedua adalah SKPBM asli atau fotokopi legalisir, ketiga fakta integritas sesuai dengan format di bawah. Kemudian B, syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, ini ketika Bapak Ibu diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Yang pertama adalah hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir. Bagi yang memiliki ijazah S1 di luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. 2. Hasil pindai scan pengangkatan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah asli atau fotokopi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Hasil pindah SK pengangkatan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, misalnya tidak ada yang asli, ini difotokopi legalisir oleh, nah bisa dua alternatif, Dinas Pendidikan atau BKD Provinsi Kap Kota Kepala Sekolah. Misalnya bagi Bapak Ibu guru yang swasta, itu oleh Ketua Yayasan. Jadi bagi Bapak Ibu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, itu melampirkan hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir dari perguruan tinggi. Kedua, SK pengangkatan sebagai kepala sekolah. Bagi Bapak Ibu guru yang di lembaga negeri, itu dilegalisir oleh BKD ataupun kepala sekolah. Kemudian, bagi Bapak Ibu di lembaga swasta, itu oleh ketua yayasan. Ketiga, hasil scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubui materai 10.000 terlampir. Nah, kita lanjut ke lampiran keduanya. Lampiran kedua di sini adalah linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022 berdasarkan ijazah S1 ataupun D4. Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu bisa lihat video berikut ini.
Jadi itulah mata pelajaran yang linearitas antara ijazah dengan S1-nya. Kenapa? Karena saat ini itu diutamakan tentang linearitas antara mapel yang diampu dengan ijazah maupun PLPG yang nantinya akan dipilih. Karena kalau dulu Bapak Ibu masih zamannya portofolio atau mungkin PLPG yang pertama-pertama itu kita bisa memilih mapel yang meskipun tidak sesuai dengan linearitas ijazah kita. Tapi kalau saat ini sudah diberlakukan, yaitu antara linearitas mapel kemudian ijazah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada lampiran ketiga, yaitu tentang fakta integritas. Jadi formatnya di sini Bapak Ibu fakta integritas, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, NIP, NIK, tempat tanggal lahir, NUPTK, unit kerja, alamat unit kerja. Dengan ini saya menyampaikan bahwa berkas yang saya lampirkan untuk keperluan verifikasi dan validasi administrasi benar dan absah adanya. Dan jika di kemudian hari ternyata bukti fisik saya tidak benar dan tidak absah, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tertanggal Bapak Ibu membuat fakta integritas dengan materai dan nama di sini Bapak Ibu NIP maupun NIK. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk format fakta integritas. Bapak Ibu bisa ketik atau mungkin lampiran dari edaran ini akan saya cantumkan pada kolom deskripsi di bawah. Nah, begitulah Bapak Ibu informasi tentang verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang belum lulus ujian tulis atau UTN atau uji kompetensi PLPG di tahun 2016 dan 2017 waktu itu. Semoga informasi gembira ini memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu semua. Seandainya Bapak Ibu misalnya ada sedikit pertanyaan, Bapak Ibu bisa cantumkan di kolom komentar maupun masuk grup Telegram di STTID Aba Channel. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Serta Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Kemudian Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.